Pada dasarnya, manusia memiliki pemikiran terhadap segala sesuatu yang bersinggungan dengannya. Namun, tidak semua mampu mengungkapkan pemikirannya dengan baik. Ada yang mampu mengungkapkannya dengan singkat, ada yang bisa menceritakannya dengan detail, namun ada juga yang hanya bisa memahaminya sendiri tanpa bisa menjelaskannya pada orang lain. Kemampuan berekspresi inilah yang nantinya akan menjadi image manusia dan menjadi objek penilaian orang lain terhadap dirinya. Aku ingin bicara. 80% pernyataan di sini adalah opini, sisanya pikir sendiri. Apa kabar overthinker? Kenalin, nama aku Ainan Wahab, pemandu podcast 3 Ruang. Aku ingin bicara. Mungkin kamu belum tahu tentang aku. Aku ini cowok, terus aku umur 22 tahun, dan baru mulai untuk masuk kuliah S1. Dulu sempat kuliah di salah satu kampus seni di Bandung, tapi karena ya lalai dan banyak khilafnya mungkin ya, jadi aku cuma bisa kuliah sampai anggaplah semester 5. Itu pun gak selancar yang bisa kamu bayangin. Jadi mungkin itu juga pertanda kalau aku emang belum bisa mengontrol kehidupan aku sendiri dengan baik. Ya, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Aku bakal mulai menata hidup lagi dengan kuliah di bidang yang berbeda, tempat yang berbeda, dan suasana juga yang pasti akan berbeda. Nah, eh mungkin cukup kali ya, itu perkenalan dari aku. Semoga kalian bisa nerima kondisi dari host podcast ini. Oke, episode podcast yang kamu dengar ini adalah episode prolog, perkenalan tentang 3 Ruang, dan podcast Aku Ingin Bicara. Di sini aku bakal ngomongin hal-hal yang dekat sama kehidupan manusia. Jadi biar aku jelasin dulu apa itu podcast 3 Ruang, dan kenapa tajuk podcastnya adalah Aku Ingin Bicara. Jadi 3 Ruang sendiri adalah nama yang aku pakai untuk nickname dalam setiap media karya yang aku buat. Singkatnya, Ainan itu 3 ruang, dan 3 ruang itu bisa memiliki makna yang lebih luas dari sekedar Ainan. Nah, maksud dari nama 3 ruang sendiri aku ambil dari kutipan filosofi hidup manusia di Jepang. Kutipan itu ngejelasin kalau manusia itu memiliki 3 topeng dalam hidupnya. Topeng pertama, atau topeng paling luar, adalah topeng yang ia perlihatkan kepada masyarakat pada umumnya. Terus topeng kedua adalah topeng yang ia perlihatkan hanya kepada orang-orang terdekat saja. Nah, topeng ketiga, topeng yang paling dalam, adalah topeng yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun kecuali dirinya dan, kalau percaya, Tuhan. Kenapa aku bilang kalau percaya? Karena kan zaman sekarang itu zamannya diverse atau banyaknya perbedaan gitu ya. Jadi bukannya aku tidak mendukung agama aku sendiri, tapi aku menghargai juga kebebasan memilih manusia zaman sekarang. Ya, kita nggak akan ngebahas itu, jadi kita lanjut aja ke pembahasan tentang 3 topeng yang dimiliki oleh manusia. Untuk topeng pertama, topeng bagian paling luar. Nah, ini tuh sering kita pakai ketika ada di lingkungan yang anggaplah banyak orang ya. Contohnya bisa di sekolah, tempat kerja, tempat makan, atau tempat yang ya pokoknya yang banyak orangnya. Topeng ini dipakai ketika kita ketemu sama orang asing atau teman yang sekedar kenal dan orang-orang yang kita anggap bukan orang yang akrab sama kita. Jadi topeng ini juga ada di bagian terluar diri kita. Kita bisa dibilang eh keadaannya itu paling jauh dengan keadaan kita sebenarnya. Nah, peran besar dari topeng ini adalah dia yang bakal menjadi penilaian pertama orang-orang yang gak kenal atau sekedar kenal kita. Jadi gak jarang orang yang benar-benar bikin topeng terluar ini dibuat sesempurna mungkin, tanpa noda, tanpa cacat, no minus lah pokoknya. Nah, orang-orang yang punya perilaku kayak gini, yang biasa kita kenal dengan sebutan orang yang pencitraan. Tapi pencitraan di sini nggak melulu punya kesan negatif ya. Jadi tergantung sama orang yang lakuinnya juga. Bisa jadi berkesan negatif atau positif. Semuanya kembali ke kita sebagai penilai dan pelaku pencitraan itu sendiri. Lalu kita masuk
ke topeng kedua. Nah, bisa dibilang topeng yang ini lebih jujur dibanding topeng yang pertama tadi. Secara penempatan pun topeng ini ada di tengah-tengah antara bagian terluar dan bagian terdalam. Topeng yang cukup jujur untuk sebagian orang dan tetap blur untuk sebagian lainnya. Inti dari topeng kedua ini adalah sejauh mana kita bisa membuka diri kepada orang di sekitar kita, pada sahabat, keluarga, ataupun pasangan. Karena kalau di topeng kedua ini kita masih banyak menutup diri sama orang-orang terdekat, bisa kalian bayangkan seberapa besar beban yang ditanggung oleh topeng terdalam yang kita miliki. Jadi, topeng ini juga berfungsi sebagai corong kecil penyalur isi dari topeng terdalam. Nah, pada topeng ini juga kita bisa mengeluarkan tanda kutip jati diri pada orang-orang yang kita percayai. Semakin terbuka diri kita, semakin tergambar jati diri kita. Sekarang kita masuk ke topeng terakhir. Kalau dijelasin sebenarnya nggak terlalu ribet juga ya. Cuman aku mikirnya kalau 3 topeng ini bakal jadi pembahasan yang panjang kalau misalnya dibahas secara detail dan sesuai dengan filosofi aslinya. Jadi ya karena ini penjelasan ulang, jadi biar aku langsung masuk ke topeng ketiga. Topeng ketiga ini adalah topeng paling dalam, topeng paling misterius. Topeng yang gak akan pernah kita tunjukkan pada siapapun, ya kecuali sama diri kita, dan tadi kalau percaya pada Tuhan. Beban dalam topeng ini terisi seiring kita bertambah usia. Semakin tua, semakin banyak beban dalam topeng ini. Karena pada dasarnya, setiap kita bertambah tua, mau tidak mau pengalaman kita semakin banyak. Dan setiap pengalaman yang kita lalui akan mempengaruhi topeng paling dalam, baik secara langsung ataupun gak langsung. Nah, karena topeng ini menjadi sumber hidup manusia, jadi topeng ini juga yang mendistribusikan beban ke topeng kedua dan pertama. Topeng yang paling luar ya maksudnya. Tapi perlu diingat juga, walaupun kita sendiri punya sumber beban internal, ada juga sumber beban eksternal yang masuknya itu lewat topeng pertama alias topeng terluar. Kenapa eksternal masuknya lewat topeng pertama? Ya karena dengan pencitraan yang kita lakuin tadi, akan ada penilaian orang yang cepat atau lambat akan mempengaruhi kita. Intinya, untuk sumber beban sendiri, saling keterkaitan antara bagian dalam dan bagian luar. Ya sejauh yang aku tahu sih, orang-orang kadang nggak sadar sama keadaan topeng ini. Padahal menurut aku ya, setiap orang itu pasti punya hal yang disimpan untuk diri sendiri. Mau itu aib, goals, atau hal yang liatnya yang bersifat pribadi lah. Jadi menurut aku tuh agak bahaya kalau kita nggak sadar sama keberadaan topeng paling dalam ini nih. Karena ya bisa kalian simpulin lah ya, kalau kita nggak sadar sama keberadaan topeng ini, kita nggak kenal sama siapa diri kita sebenarnya. Dan bahayanya nih, apa yang menjadi tujuan kita dan untuk apa kita lahir ke dunia itu, ya mungkin sampai nanti kita mati, kita nggak bakal pernah tahu. Itu untuk penjelasan nama 3 ruang tadi ya. Gimana? Teman-teman overthinker cukup mengerti kan sama penjelasan aku tadi? Oh iya, ngomong-ngomong soal overthinker, kenapa aku ngasih nama kalian itu overthinker? Ya karena aku pribadi adalah orang yang bisa dibilang sering overthinking kali ya. Hampir setiap malam itu ngalamin susah tidur karena ya mikir apa aja dipikirin gitu. Makanya aku sendiri overthinking dan aku pengen manggil kalian yang dengerin ini overthinker. Ya biar jadi temen lah. Jadi cukup ngerti kan untuk masalah topeng dan overthinker tadi ya. Oh iya, kalau ada yang kurang ngerti nih atau ada yang mau didiskusiin, kalian bisa DM aku di IG atau di Twitter. IG-nya @ainanwna, AINANWNA, atau lewat Twitter di ainanwahab98, @ainanwahab98. 98 ini angka ya. Nah, mungkin penjelasan tadi cukup lah ya. 3 ruang sendiri diambil dari filosofi hidup Jepang tentang 3 topeng ini itu.
Karena kalau misalnya nanti diperpanjang, nanti bisa masuk ke makna angka 3 dalam banyak ajaran dan kebudayaan. Ya mungkin ilmu aku belum sedalam itu, tapi ya adalah pembahasannya. Jadi biar aku stop aja di tentang pembahasan filosofi hidup dari Jepang tadi. Jadi untuk 3 ruang cukup dijelaskan dengan filosofi 3 topeng dari Jepang tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai podcast ini. Kenapa podcast ini diberi tajuk Aku Ingin Bicara? Nah jadi gini, Aku Ingin Bicara ini bermaksud untuk mengekspresikan hal-hal yang gak bisa aku ekspresiin di kehidupan nyata. Ya bisa karena terkendala waktu, terkendala teman diskusi yang gak ada, ya atau dan lain-lain lah, banyak ya halnya. Kalau disingkat nih, inisial kata per kata dari Aku Ingin Bicara itu jadi A, I, B. Apa tuh? Aib. Kenapa aib? Karena menurut kebanyakan orang, aib itu adalah hal yang gak bisa sembarangan disebar. Bahkan dilarang untuk disebar. Mau itu aib sendiri atau aib orang lain. Terus nyambungnya apa? Sama Aku Ingin Bicara. Nyambungnya itu di bagian gak bisa sembarangan disebar. Karena seperti call sign-nya tadi ya, 80% pernyataan di sini adalah opini. Sisanya pikir sendiri. Itu cukup menjelaskan kenapa pernyataan dalam podcast ini tidak bisa sembarangan disebar. Karena opini sendiri gak punya landasan yang cukup kuat untuk dijadikan cara hidup atau dijadiin fakta gitu. Omongan-omongan yang dianggap opini dijadiin fakta itu benar-benar, waduh itu gawat banget nih. Tapi berhubung setiap orang itu punya hak untuk mengemukakan pendapatnya, ya terwujudlah podcast ini. Untuk kamu yang dengerin podcast ini, jangan pernah nelen bulet-bulet apa yang aku sampaikan ya. Karena opini yang aku utarain itu gak akan sekuat fakta. Seianya mendekati fakta, sifatnya tetap opini, pendapat pribadi. Jadi dimohon untuk menyortir kembali apa yang kalian dengar, dan kalau mau kalian bisa baca buku-buku yang berhubungan sama apa yang nanti bakal aku bahas ke depannya. Oke, selain mengenai aib tadi, aku juga pengen bicara tentang makna filosofis kehebatan manusia yang tercipta sebagai makhluk paling sempurna. Jadi, manusia itu punya kebebasan untuk memilih. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihannya. Mungkin ini kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain ya. Wallahualam, karena saya bukan Tuhan. Dan itu adalah kebebasan untuk memilih, atau biasa dikenal dengan will of freedom. Will of freedom. Di sini, aku sebagai host milih untuk mengemukakan pendapat yang aku punya mengenai segala hal yang terlintas dan menjadi pengalaman buat aku. Awalnya aku milih untuk mengungkapkannya lewat puisi, cerpen, atau lagu. Ya tapi karena aku pengen pembahasannya cukup spesifik, jadi ya aku buat podcast ini. Untuk puisi, cerpen, atau lagu biar aku pakai untuk ngungkapin hal-hal pribadi yang gak perlu semua orang tahu lah. Cukup untuk orang-orang atau objek yang dituju aja. Jadi masih tetap tersirat ya. Kita balik lagi ke masalah will of freedom. Aku kembali memilih untuk tidak membahas hal yang terlalu pribadi. Masalah pekerjaan, keuangan, atau percintaan pribadi gak akan aku bahas di sini lah. Terus apa yang akan aku bahas nanti? Ya aku akan bahas segala hal yang menempel pada kita, manusia. Segala hal mulai dari terlahirnya manusia, pengalaman-pengalaman yang dilalui semasa hidup, hingga kematian yang kita yakini akan terjadi pada kita semua. Oleh karena itu, aku berharap semoga kamu bisa kembali memikirkan apa yang pernah terjadi di kehidupan kamu selama ini. Dengan itu juga, aku berharap kamu bisa jadi lebih dewasa dan matang dalam setiap mengambil keputusan. Tapi, untuk kamu-kamu yang malah makin mumet karena dengerin podcast ini, syukurin. Artinya, kamu masih punya otak buat mikir, punya emosi untuk dirasain, dan punya media untuk ngeluapin semuanya. Karena pada dasarnya, aku cuma pengen ngungkapin sudut pandang yang aku punya, biar kamu makin overthinking,
dengan tambahan-tambahan pemikiran yang aku kasih. Oh iya, overthinker, inget ya, pikiran kita yang atur. Kalau dirasa kita itu overthinking, biarin aja. Makin lama, kita akan terbiasa dengan itu dan kita pun akan semakin tahu mana yang harus benar-benar difikirkan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Terima kasih udah dengar episode prolog dari podcast Aku Ingin Bicara. Kita mulai pembahasan pertama di minggu depan. Podcast ini tayang setiap hari Jumat jam 8 malam. Aku Ainan, selamat berpikir.